Lagi-lagi oknum pejabat nakal terjaring radar KPK dan kali ini pejabat Bea Cukai yang harus gigit jari. Tidak tanggung-tanggung dari hasil operasi tangkap tangan di Jakarta dan Lampung, petugas menyita tumpukan uang tunai hingga emas seberat 3 kg. Juru bicara KPK mengatakan selain menyita barang bukti uang tunai yang terdiri dari mata uang rupiah dan asing, KPK juga menangkap sejumlah orang di Jakarta dan Lampung. Salah satunya mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai atau setara Eselon II. Penangkapan terkait dugaan korupsi impor. Yang bersangkutan pejabat Eselon II di Bea Cukai. Sebenarnya sudah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Ya, itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Berapa orang? Yang mana? Yang kasus yang ini berapa orang yang diamankan? Ini ada beberapa orang yang diamankan dan ini teman-teman juga masih bergerak di lapangan, jadi nanti kita akan update perkembangannya. Barang bukti yang kedua ini kira-kira apa? Barang bukti, untuk barang bukti ada uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia untuk uang senilai miliaran rupiah. Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kg emas gitu. Ya terkait dengan beberapa barang yang masuk ke Indonesia begitu ya. Selain di Jakarta dan Lampung, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggelar operasi tangkap tangan di kantor pelayanan pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pihak kantor pelayanan pajak Pratama Banjarmasin di kawasan Lambung Mangkurat membenarkan adanya pejabat yang diamankan KPK untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara PLT Kabid P2 Humas Kanwil DJP Kalsel-Teng, Tri Wibowo mengatakan otoritas pajak menghormati langkah-langkah yang diambil para penegak hukum dan akan bersikap kooperatif dalam menindaklanjuti temuan KPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menanggapi operasi tangkap tangan KPK di kantor pelayanan pajak Madya Banjarmasin dan mantan pejabat di Ditjen Bea Cukai, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa akan menjatuhkan sanksi pemberhentian jika ada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang terbukti terlibat. Lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan Bea Cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja kan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira. Kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya abrik, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya emang ada sesuatu yang ada di situ. Bukan rotasi kalau saya nggak boleh baca sih ya. Nanti kita akan non-job kan mungkin di salah tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain. Kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti ya? Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa di. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan Bagus Prastiabud di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Selamat sore Bagus, apa informasi terbaru terkait operasi tangkap tangan pejabat Ditjen Pajak? Baik, Nadia dan pemirsa, selamat sore. Terkait perkembangan operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di 3 wilayah, yaitu di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jakarta, dan Lampung, saat ini masih berlangsung. Dalam OTT KPK yang berlangsung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, KPK menangkap 3 orang. Ya, salah satunya terdiri dari 2 ASN, yaitu Kepala Pelayanan Kantor Pajak Madya Banjarmasin Kalimantan Selatan dan 1 orang ASN dan 1 orang lagi pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penangkapan di ketiganya itu terkait dari
substitusi pajak pendapatan nilai atau PPN di sektor perkebunan, di mana KPK menduga adanya dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin terkait restitusi pajak yang di mana diduga ada pengembalian proses pajak oleh kantor KPP Banjarmasin Kalimantan Selatan. Untuk itu KPK juga menyita miliaran rupiah untuk menjadi barang bukti dan saat ini ketiganya masih diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta. Untuk OTT selanjutnya, OTT yang berlangsung di Ditjen Bea dan Cukai Jakarta dan Lampung, di mana KPK juga berhasil menangkap salah satu eselon 2 Ditjen mantan penindakan dan penyidikan Ditjen Bea Cukai, di mana juru bicara Budi Prasetyo mengatakan bahwa penangkapan berlangsung di Lampung dan saat penangkapan beliau menjabat sebagai kepala kantor wilayah Bandar Lampung, di mana baru saja dilantik oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo pada 26 Januari 2026. Dalam kasus tersebut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa motif dari dugaan korupsi tersebut adalah dugaan importasi barang yang dilakukan pihak pegawai Bea dan Cukai dan salah satu pihak swasta. Untuk saat ini, juru bicara KPK juga menyita beberapa ratus miliar, maksud kami menyita uang senilai miliaran rupiah dan US dollar dan juga 3 logam emas mulia seberat 3 kg jika dirupiahkan Nadia dan pemirsa itu sebanyak 8 miliar. Untuk saat ini kami awak media masih menunggu keterangan pers dari pihak KPK untuk menetapkan 2 kali 24 jam status para tersangka, dan saat ini juga KPK perlu diketahui KPK juga gencar untuk melakukan OTT Bea Cukai dan Pajak, dan ini menjadi rangkaian OTT kelima KPK sepanjang 2026 serta menjadi OTT ketiga di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun ini. Kembali ke Anda, Nadia. Baik, terima kasih Bagus Prasetyo melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengirimkan undangan panggilan klarifikasi terhadap komika Panji Pragiwaksono atas 5 laporan polisi dan 1 pengaduan atas tayangan Mensrea. Surat panggilan sudah dikirim kepada Panji untuk hadir pada Jumat mendatang. Saudara PP diminta untuk diundang untuk hadir klarifikasi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2026 pukul 10.00 WIB. Undangan klarifikasi atas 5 laporan polisi yang ada. Untuk proses, ini kan undangan klarifikasi, karena yang dilaporkan adalah objek yang sama, sehingga penyidik berpikir untuk penghematan waktu dipanggil secara satu waktu dalam 5 perkara. Pemirsa, dipanggil Polda Metro Jaya pada Jumat mendatang, komika Panji Pragiwaksono menegaskan tidak akan menghindar. Panji berjanji akan mengikuti jalannya proses hukum yang berjalan. Jadi terlapor atas tayangan Mensrea, komika Panji Pragiwaksono menegaskan dirinya tidak akan menghindari panggilan Polda Metro Jaya. Panji berjanji akan mengikuti jalannya proses hukum yang berjalan. Panji dijadwalkan dipanggil pada Jumat 6 Februari 2026 untuk dimintai klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Saya akan jalanin prosesnya saja. Saya tidak akan menghindar ajakan untuk berdialog. Saya tidak akan menghindar panggilan. Ketika saya dibutuhkan untuk hadir, tentu saya akan hadir. Dan itulah alasan kenapa saya datang ke sini juga. Sisanya saya ngikutin prosesnya aja. Apapun yang terjadi di ujung, saya percaya itu untuk kebaikan. Insya Allah. Sebelumnya komika Panji telah mendatangi kantor MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog mengenai tayangan Mensrea. Panji yakin dari karyanya yang bertujuan hanya untuk hiburan akan berakhir baik. Tim Liputan iNews melaporkan.